Sebuah pondok pesantren di Candi Renggo, Singosari, Malang. Sudah belasan tahun ditinggal santri. Dahulu, pesantren di kaki Gunung Arjuna ini pernah jaya di tahun 90-an. Namun, ada yang aneh di pondok ini. Beberapa ruang seperti menunjukkan bekas interaksi dengan makhluk lain. Apa mungkin sebuah pondok pesantren mengajarkan perilaku seperti ini? Di tengah itu saya lihat ada kayak bunker, kayak goa gitu. Nah, ya itu buat apa? Itu kan ritual. Kalau puasa ngaji, terus kayak apa ya? Istilahnya gimana sih itu pokoknya itu kalau habis puasa apa gimana itu sama kungkung. Ada kolamnya juga. Warga juga bersaksi tentang ritual membuang sesajen untuk memuja makhluk gaib pantai selatan. Saya selamatan di situ. Nggak tahu. Pada saat ritual apa saya nggak tahu. Kini tersisa cerita gaib dan penampakan di bangunan bekas pondok pesantren. Juga misteri tentang mengapa pesantren ini sepi ditinggal santri. Assalamualaikum pemirsa, selamat malam. Malam hari ini saya sudah berada di salah satu bekas pondok di daerah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Dan di sini banyak sekali beredar mitos yang masih menjadi pertanyaan warga. Dan saya malam hari ini akan mencoba menelisik lebih jauh bersama dengan rekan saya, Mas Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya penasaran dengan lokasi ini. Kawan indigo saya, Mas Fajar, mencoba membantu saya. Saya rasakan negatif, terutama di ruangan ini, apalagi di belakang mas kameramen, dan di belakang kita, di luar sana banyak yang sedang melihat kita. Itu kira-kira negatifnya bagaimana, Mas? Ya, negatifnya mereka nggak suka dengan kehadiran kita, karena kehadiran kita ini membawa suatu kesan mengganggu bagi mereka. Gitu. Mas Fajar bisa tunjukkan mungkin yang bagaimana aura yang paling kuat di daerah sini? Aura yang paling kuat di daerah sini, belakang, di pojokan sebelah sana, Mbak, di ruangan sebelah sana. Ini panjang rumah ini. Ini ada sosok apa ya, Mas Fajar? Kalau di sini itu ada sosok perempuan dengan rambut yang gimbal dan wajahnya rusak. Dia tinggal di sini. Mungkin rumahnya sudah di sini dan dia banyak yang seolah memberikan mereka seperti makanan buat mereka. Jadi mereka betah di sini dan terutama mengganggu penduduk di sini. Ya, tempatnya di pojokan rumah di situ. Kalau Mas kira-kira sebelah mana lagi yang memang mengandung unsur kekuatan aura yang negatif atau positif juga? Di sini tadi ada saya lihat di atas. Di atas atap? Iya, di atap. Ada seperti gelantungan di atas ini. Sosok apa itu, Mas? Tadi cuma mengintip wajahnya itu kecoklatan, matanya besar, ada giginya bertaring. Sosok hewan atau manusia? Saya kurang tahu juga antara sosok manusia bukan, sosok hewan juga bukan. Kira-kira sebelah mana lagi, Mas Fajar? Ya, sebelah di luar sana banyak lagi. Coba keluar ya. Tapi kira-kira menurut Mas Fajar sendiri, memang makhluknya lebih banyak yang berada di dalam ruangan atau memang di luar? Yang di luar, terutama yang di luar. Berbeda? Di daerah berbeda. Tempatnya sini berbeda antara rumah sama perbatasannya ini bangker sini. Bangker sini ini ada aura yang saya kurang tahu aura apa, tapi ini menggulung sama panjang.
panjang di antara sini sampai sana. Tadi Mas Fajar bilang ada semacam perbatasan aura, yaitu kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Ini antara penunggu, berbeda tempat, berbeda wilayah, berbeda kekuasaan. Di sini mungkin seperti penunggu yang perempuan, yang genderuwo seperti itu, dan di sebelah sana beda lagi. Bedanya kalau yang di sebelah mana? Sana? Sebelah sana. Silakan kita lihat. Di sebelah sini apa Mas memangnya? Nah, kita langsung ke. Nah, sebelah sini nih ada sesosok seperti manusia tapi berkepala hewan. Jadi setengah hewan, setengah manusia ya? Iya. Hewannya hewan apa itu Mas? Kambing. Iya. Bertanduk, kemudian mempunyai moncong yang panjang dan badannya itu manusia seperti seorang petapa. Dia menggunakan kain selai kain yang dikesampingkan seperti itu, tanpa baju yang lain. Selain itu sama ada penunggu sosok besar, ya seperti kera kayak gitu Mbak. Ya Mas Fajar, ini kan bangunan bisa dikatakan agak sedikit aneh ya. Sebuah pondok tetapi ada bangunan bunker di bawahnya. Bantuin orang. Ini diambil nggak? Iya Mas Fajar, sekarang kita sudah berada di dalam bunkernya nih. Menurut Mas Fajar sendiri, ada sosok apa Mas di sini? Sosok banyak, kayak anak kecil juga ada, di yang berupa pocong ada, kemudian yang paling besar itu ular. Ini jin ular yang besarnya sangat besar buat ini Mbak. Memenuhi ruangan ini. Yang saya lihat di bawah sini seperti ada sesuatu yang terpendam di dalam tanah. Semacam pusaka seperti itu. Saya kurang tahu juga apa itu. Di situ sama di situ juga ada. Di dua sisi itu. Ya, terima kasih Mas Fajar atas penjelasannya Mas ya. Ya, sama-sama. Kini, Pak Teddy akan membantu saya menggali informasi. Makhluk segala lokasi pondok. Assalamualaikum. Lapor ini. Sepertinya makhluk ini kurang bersahabat. Yang di rumah situ. Yo. Anda punya nama? Satu way. Kenapa di ini? Kami ingin mencari informasi mengenai tentang bekas pondok itu. Anda tahu? Anda sudah tinggal di situ sejak kapan? Wes. Sering di situ ada burung perkutut nih. Tingkatnya cuma di situ, kemudian Dedes, terus sama satunya lagi di Watu Gede sana. Apa sih kaitannya burung itu sama tempat itu? Kok cuma 3 itu aja dikunjungi? Yo. Kenapa? Memang ada apa memang di tempat itu? Mau pusaran di kono. Pusaran apa? Pusaran apa yang Anda maksud? Parang gaib. Pusaran barang gaib. Pusaran barang gaib ini asalnya di mana? Apa memang sudah ada di situ atau dari kerajaan apa itu atau apa? Kok bisa ada di situ barang-barangnya? Tuh. Mau sing deleh di kono. Ada yang naruh di situ. Yo. Siapa yang naruh memang? Zaman biyen. Kerajaan Singosari. Memang yang Anda taruh itu barang-barang sejenis apa sih? Soko. Bentuknya? Wis. Memang Anda suka menampakkan diri juga? Yo, iku mang aku ngetoki aku. Aku sing ngerti. Aku di kono mang. Oh iya dah. Iya. Saya penasaran deh, itu Anda katanya dikasih makan sama teman-teman Anda. Itu memang Anda makanannya apa sih? Yan. Selain itu? Terus? Lalu? Kembang. Ada lagi? Itu. Itu setiap kapan Anda dikasih makannya? Pembunuh wong. Nek di gelo di kono digawe. Yang Anda tahu, Anda kan sudah tinggal sebelum memang pondok ini dibangun. Nah, ketika dibangun, Anda tahu nggak sih itu bagaimana bisa cara pembangunannya? Menungso iku. Landai kate masak yang delen-delen. Absen. Cara iku
Terus nggak kerasa mau diri. Orangnya tidak kerasan di situ. Orangnya tidak kerasan di situ. Padahal dia sudah taruh di situ. Taruh apa aja ditaruh situ? Emang ada ditaruh? Itu kan pondok pesantren. Iya. Itu memang. Mama kami, omangku. Ketika di situ dibangun pondok pesantren, apakah ada gak kepanasan ketika mereka baca ayat-ayatnya Allah? Kenapa kepanasan? Wis, mari jono sing teko iki. Mau main dulu sama saya. Panasan ya? Ikutin saya ya. Ashadu. Pak Teddy mencoba menuntun makhluk ini membaca syahadat. Ila ha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Enak apa enggak? Enak kan? Bisa duduk kan? Ayo duduk sini. Berdiri. Oke, duduk. Ya, sekarang ceritain sama kita. Apa sih kamu tahu tentang pondokan itu? Ini tuh bangun. Terus pembangunan pondok itu katanya dilakukan malam hari. Iya. Kenapa sih? Kenapa kok malam hari bukannya justru malah gelap ya? Hidupnya wangi dapat untuk barang ngono-ngono. Barang ngono itu seperti apa? Seperti kamu juga bantuin juga. Kurang gua pendelok. Oh iya, tadi kan selain pembangunannya dilakukan pada malam hari, terus dikerjakan juga selama bulan Ramadan. Tapi katanya kalau misalkan dibantu oleh makhluk sebangsa Anda, kenapa harus bulan Ramadan? Bukannya bulan Ramadan itu makhluk sebangsa Anda justru diikat ya oleh Allah? Dari ini sopo? Kayak si muncul. Kenapa kok bisa Anda lepas? Orang sembarang ngono. Berapa lama sih itu prosesnya? Sampai 1 bulan tadi. Kenapa Anda? Anda kenapa? Suka tekan. Mau masuk ke tubuh ini juga? Aku diawasi. Oh, diawasi. Tak lama, mediator siuman. Makhluk si paling gede di pondok. Kami masih melanjutkan mediumisasi. Namun, makhluk ini tampak begitu liar. Assalamualaikum. Tetap di dua dunia. Ada penguasa pondok ya Anda ya? Ada ini makhluk bentuk apa ini Anda ini? Iya, ini kenapa ngerangkak-rangkak seperti ini? Sosok apa Anda? Kita datang baik-baik, kita nggak ingin ganggu. Kita cuma cari informasi aja. Kita ada penguasa di sana. Iya? Iya? Bukan? Siapa namanya? Sebetulnya kamu apa sih? Iya. Anda yang tinggal di mana memang? Oh, yang di bawah. Gunanya tempat itu untuk apa? Menguji dari apa memangnya? Memang cara pengujiannya seperti apa? Itu kan saya lihat juga ada semacam kayak ruang-ruang ya. Itu apa sih, ruang-ruang apa sih? Memang berarti bagaimana? Berarti Anda termasuk penggoda di sana juga, menguji mereka juga. Itu Anda diutus siapa untuk menguji itu? Oh, sama ikut Pak Yai. Sudah lama ikut Pak Yai. Di mana itu? Mana? Asalnya di mana asalnya? Gapuro. Gapuro mana? Perempatan. Iya, Anda kan tinggal di bawah ya. Itu kan ada semacam kayak mata air. Terus kenapa sih sekarang kok bisa kering gitu? Iya, dulu. Kenapa sekarang malah bisa kering gitu?
Oh, enggak pernah dipakai. Jadi sumbernya berhenti gitu. Katanya sudah berhenti semenjak pondokan masih dipakai, katanya udah berhenti. Iya. Sumber itu ada hubungannya. Sumber itu ada hubungannya sama apa? Hubungannya itu kok kolam di kolam desa. Hubungannya apa? Emangnya dulu itu difungsikan sebagai apa sih sumber itu? Dibuat minum aja. Masa? Terus Dibuat apa? dibuat ritual apa? Kebiak desa. Kebiak desa itu apa? Bersih desa gitu maksudnya? Iya. Terus yang makan itu siapa? Oh, zaman dahulu. Itu kan adanya itu semenjak pondokan itu ada. Sepertinya sudah ada makhluk berbeda masuk ke tubuh mediator. Ya, tiba-tiba ketika saya sedang menanyakan satu mediator, tampaknya ada makhluk lain yang masuk ke tubuh mediator ini. Assalamualaikum. Siapa? Apa itu? Kuntilanak. Oh, kuntilanak di mana? Di pohon. Oh, pohon mahoni. Emang suka di situ? Kamu sendirian? Ada nggak temannya di sana? Nah, kamu kok tadi mau nonton bol hitam kok kamu berani? Hitam nggak jahat sama kamu. Aku diizinin. Sama hitam diizinin untuk masuk. Hitamnya sekarang kemana hitamnya? Hitamnya kemana? Aku Jalan-jalan di sini, keliling-keliling. Kayak gimana sih kuntilanak? Kuntilanak kok kayak gimana sih? kayak sampean nih. Masa kayak ini kuntilanaknya cantik gini? Pasti banyak yang cari kalau kuntilanak cantik seperti ini. Rambutnya pendek dong. Panjang. Ya berarti beda dong. Yang Panjang. sama saya sama kuntilanak. Bisa nari. Coba sih kamu berdiri nari. Coba gimana narinya? Gimana? Biasanya ngelakuin nyanyi menarinya kapan? Apa cukup? Tiba-tiba, suara menggeram memecah keadaan. Mbak Bray, sini. Ya, wis. Dadah Surti. Dadah Surti. Ya, tiba-tiba ketika saya sedang berdialog dengan salah satu mediator, ada mediator lain yang sedang mengalami kemasukan makhluk dan tampaknya ingin berinteraksi dengan kita. Tetap di Dua Dunia. Siapa gerangan makhluk ini? Kenalan dulu. Kalau Islam kan ya salam dulu toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Yai Turiman. Yai? Turiman. Yai Turiman. Oh, Kiai Turiman ini sosok apa sih? Aku macan putih. Oh, macan putih. Anda penguasa di sini atau bagaimana? Karena semua sendiri kutu Gusti Allah. Kalau Anda sendiri yang tinggal di mana? di bawah situ. Udah lama ada di bawah situ, Yai Turiman. Berarti Yai Turiman tahu dong sejarahnya tempat ini, pondokan ini seperti apa? Insya Allah. Siap. Terus gimana sih ceritanya tempat ini, pondok ini apa sih namanya? Yai Turiman? Iki tempat sesat. Tempat sesat. Ya ini nggak ada duit ngomong itu. Oh gitu. Menggandakan uang. Gitu. Itu caranya gimana sih? Kalau penggandaan uang caranya gimana sih? Ritualnya kayak gimana? Ngomongin nyoto, ngomongin kuiso, tapi koro. Tapi bohong. Di endi ono duit iso tadi kondo. Yang membuat cerita itu siapa sih? Ya Gusti Dewi, coba. Akeh masyarakat sing kepancing apa meneh tok daerah lor pertama. Kepengin duit akeh nyambut gawe ojo beling-belingan. Nek penggaweanmu turu kok kepengin duit akeh ndek ndi ceritane, Ger? Katanya dulu sejarahnya di sini sebelum ada pondokan itu apa sih, Turiman? Tahu nggak? Padang Ororo. Padang Tapi biyen yo kerajaan awal mula. Awal mula kerajaan, iya kan? Terus di situ kok saya lihat prajurit juga masih di situ ya. Terus hubungannya kenapa ya? Kalau masih ada prajurit di situ, emang jagaannya apa di situ? Kerajaan apa? Kulo lawangi. Lawannya di pintunya di sana. Siap. Terus? Apa Pak Joko? Salong sendiri ini ya sing musnah biyen wae peperangan.
Oh gitu. Saat perang mereka jadi kalah perang di situ gitu maksudnya. Lalu sumber mata air itu juga ada hubungannya sama kerajaan? Biasanya kayak atusin para prajurit nek mari perang. Cek gak gampang kesel. Enggak, waktu zamannya pondokan ada ini. Oh, zaman pondokan kan ini gini semedine. Ritualnya lek bengi. Jarene gak ngesak ilmune. Oh, digawe mandi juga di situ. Kayak aja buat mandi situ. Oh, itu kan kita belum tahu tadi gitu. Anda tahu nggak mengenai cara pembangunan pondok itu? Katanya dengar kabar ada semacam pembangunannya. Bawa tasnya aja. Cuma dilakukan malam hari. Itu bagaimana? Koro. Lek ana wong lembur pancen iya, tapi gak mungkin lek bangun bengi tok. Gitu. Jadi yang benarnya? Yo awan yo wengi. Oh, jadi siang malam kerja terus gitu ya. Jadi nggak cuma malamnya aja ya. Yang membangunnya bangsa manusia atau bangsa Anda? Yo, bangsa manungsa lah, Mbak. Oh iya, bangunan sebelah sana itu apa ya? Itu bangunannya masih satu wilayah atau bagaimana? Apa beda? Beda. Itu apa sih? Bangunan apa sih? Bangunan apa sebelah sana itu Pak? Tujuannya untuk apa dibangun itu ya? Katanya ada tujuannya itu dibangun itu. Nggak ada. Salah guna kabeh. Salah guna semua. Disalahgunakan sama yang bangun sendiri. Sama sapi-sapi. Bahan sesembahan. Di mana itu Pak? Itu tempatnya di mana? Kono. Potoknya tadi di kono. Ben di kono nak sesembahan. Ben malam Jumat lagi. Oh gitu. Buat pantai selatan. Ngomongin ngono, tapi koyo sing sak weruku. Iya. Niroro Kidul gak tau mrene. Oh nggak pernah kesini. Bahkan ke pondok ini pun nggak pernah datang. Nggak pernah. Kadang nek syukur liwat iku pun prajuritnya sing di pondok. Oh gitu. Iya, ini kan udah tidak aktif lagi ya pondoknya. Tapi kenapa masih banyak orang-orang yang datang ke sini? Itu ngapain sih? Sesat. Itu biasanya ngapain? Ritual biasanya. Untuk apa? Sing paling akeh njaluk pesugihan. Yo ngono ku sembarang kakean instan karepe. Pesugihan. Wis salah percaya nang sing gawe urip. Sing sugih aja mbangakno ati, sing sugih, sing melarat aja milih. Yang kaya jangan bangga, yang miskin jangan kecil hati juga. Tetap berusaha dan tawakal marang Gusti Allah Ta'ala. Wes mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saatnya Mediator sadar. Ya Pak Teddy, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari hasil mediumisasi kita malam ini? Kalau mediumisasi hari ini, kayaknya intinya gini. Ketika kita sudah niat ibadah sama Allah, alangkah baiknya itu semua dilakukan dengan rasa keikhlasan karena Allah. Karena kalau kita ibadah, sholat, zikir, puasa, apapun juga bentuk ibadah yang kita lakukan, kalau bukan karena Allah, tapi karena keinginan nafsu duniawi, maka itu pun dirasakan akan menjadi suatu hal yang salah di sini. Ya mungkin kita manusia bisa menjadikan diri kita kebal, sakti dan lain sebagainya. Tapi dalam pandangan kita ibadah itu sangat-sangat kurang maksimal. Karena ibadah yang diterima sama Allah adalah ibadah yang dilakukan dengan keikhlasan karena Allah, bukan karena dunianya.